Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Wulandari dengan NIM 2030402042 akan menjadi moderator pada siang hari ini. Yaitu saya akan memimpin moderator pada presentasi kelompok 4, yaitu oleh Mas Dawiyah, Nurul Kolbi, Habibullah, dan Nadia Ariska. Untuk materi pertama, saya persilakan kepada Mas Dawiyah untuk membacakan materinya. Kepada Mas Dawiyah, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang masuknya tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing, masuknya tenaga kerja asing, Indonesia sangat membutuhkan tenaga kerja ataupun investor asing untuk mendukung perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan pengaruh globalisasi di mana Indonesia termasuk ke dalam anggota WTO yang mana harus menyediakan pekerjaan untuk pekerja asing. Selanjutnya, jaminan untuk tenaga kerja asing yang tidak mendapatkan jam sostek di negara asalnya. 1. Kecelakaan kerja. 2. Sakit mengandung atau hamil. 3. Bersalin. 4. Jaminan hari tua dan meninggal dunia. Dari keempat jaminan di atas, lalu kembali ke dalam 4 program. 1. Jaminan kecelakaan. 2. Jaminan kematian. 3. Jaminan hari tua. Dan 4. Jaminan pemeliharaan kesehatan. Pemberi kerja tenaga asing wajib menuju tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk ahli teknologi dan ahli keahlian. Tenaga pendamping harus tercantum dengan jelas dalam rencana penggunaan tenaga kerja asing. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Nadia Ariska. Pada Nadia saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Kementerian Ketenagaan Kemnaker mencatat jumlah tenaga kerja asing di Indonesia sebanyak 88.21 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut menurun 5,86% dibanding pada tahun sebelumnya, yang mencapai 93,761 orang. Jumlah TKA di Indonesia sempat mengalami kenaikan sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2019. Masuk ke globalisasi budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses budaya masyarakat dan perjalanan luar negeri. Globalisasi mulai umum. Yang pertama, masa manusia telah mengenai perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional. Yang kedua, proses terjadinya penyebaran agama yang kebanyakan dilakukan secara bersamaan dengan perdagangan. Namun ada juga yang memiliki misi menyebarkan agama tertentu. Yang ketiga yaitu perkembangan industri dan teknologi, dan yang terakhir adalah berkembangnya pasar bebas. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Nurul Kolbi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nadia Ariska, yaitu dampak positif globalisasi budaya. Yang pertama yaitu perubahan tata nilai sikap, yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga yaitu kualitas atau kehidupan menjadi lebih baik. Sedangkan dampak negatif globalisasi budaya yaitu yang pertama yaitu lunturnya nilai budaya asing, yang kedua perubahan gaya hidup, dan yang ketiga terjadi eksploitasi sumber-sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri.
Baiklah, untuk materi terakhir saya persilakan kepada Habibullah. Kepada Habibullah saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu murahnya barang-barang impor. Alasan murahnya barang impor yang pertama yaitu efisiensi, di mana efisiensi setiap negara memiliki ranah dan kebijakan tersendiri. Jadi bisa saja negara tersebut memiliki cara dan faktor tertentu sehingga produksi barang dapat dilakukan dengan lebih efisien. Misalnya, melimpahnya bahan baku, buruh terampil dengan upah yang rendah, murahnya biaya operasional, adanya mesin canggih yang hemat energi, produksi massal, dan lain sebagainya. Yang kedua, alasan murahnya barang impor yaitu dumping. Istilah ini digunakan untuk strategi penjualan produk dengan harga cenderung murah. Jika negara tujuan dapat memproduksi dengan mudah, pada umumnya negara produsen akan memberikan harga yang lebih rendah atau yang murah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.